warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opet Love Cat Channel, channel seputaran dunia berkucingan. Nah, di kesempatan kali ini saya bareng si kitten white. Memang bukan kucing kita, kucing customer. Ini saya buatkan video karena kondisinya telinganya jorok, kering, dan juga ada ermit. Jadi di sini saya membuat video cara membersihkan telinga kucing yang cukup kotor, telinga kucing yang kering, udah kerak, dan telinga kucing yang ada ermitnya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu gimana cara membersihkan telinga kucing kitten ini, simak videonya sampai dengan selesai. Oke, ini dia kucing yang mau kita bersihkan telinganya. Kucing Persian White, usia sekitar 2 bulan atau 2,5 bulan. Belum 3 bulan sih karena masih kecil kali. Ini kita lihatkan telinga kucingnya. Telinga kucingnya ini yang sebelah kanan cukup berkerak. Kalau di luarnya nggak terlalu nampak, di dalamnya udah kesumpel, udah penuh dengan kotoran telinga. Jadi cukup sedikit. Jadi cukup kotor, makanya saya buatkan video cara membersihkannya. Sebelah sini, sebelah kiri juga lumayan kotor, tapi tadi sedikit udah saya bersihkan. Tapi di dalamnya juga kayak udah kesumbat, udah ketutup, udah kesumpel dengan kotoran telinganya gitu. Sekarang sebelum kita membersihkan, kalau kita langsung bersihkan telinga kucing, aduh astaga digigitnya. Kalau langsung kita bersihkan telinga kucingnya dengan ketembat, itu bisa melukai telinga si kucingnya. Itu bisa membuat telinga kucingnya merah dan luka gitu. Jadi sebelum kita membersihkan, kita gunakan obat tetes telinga dulu, yaitu Fitotik. Obat yang cukup recommended, yang sangat-sangat saya rekomendasikan buat teman-teman untuk membasmi ermit pada kucing dan juga untuk merawat telinga kucing teman-teman sehari-hari itu. Jadi sebelum kita bersihkan, kita tetes dulu obat tetes telinganya. Ini untuk si kitten ini ya, cukup 2 tetes kiri, 2 tetes kanan. Setelah kita tetes, diamkan sekitar 5 menit. Setelah kita diamkan, baru kita lanjut ke membersihkan. Maklumin kalau kitten dia agak lasah karena dia masih kurang mau dipegang-pegang, karena dia masih mau loncat-loncat. 2 tetes, tapi kayaknya kurang, bisa 3 tetes karena terlalu kering. Kita tambahkan masaknya, kita tambahkan 1 tetes lagi. Hey. Oke. Kita kucek sedikit. Nah, dia gatel. Kita kucek sedikit. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Sebelah kiri berarti 3 tetes juga. 1, 2, 3. Oke. Kita kucek dikit. Dia gatel karena memang ermit ini gatel. Kalau dibiarin lama, telinganya tuh bisa bernanah dan bisa resiko terkena saraf juga, dan bisa resiko mati juga. Jadi baiknya langsung ditangani. Oke, kita tunggu dulu sekitar 5 menit. Setelah kita diamin sekitar 5 menit, langsung kita bersihkan telinga kucingnya. Oke, untuk alat membersihkan telinga cukup menggunakan alat yang cukup sederhana, simple sih. Tisu basah, ketembat, gunakan ketembat yang paling kecil karena si kucingnya masih kitten, masih kecil. Tentu tadi yang saya bilang cairan pembersih telinga dan juga untuk membunuh kutu yang ada di telinga kucing. Lihat sendiri lasaknya kayak mana. Ini membuat kita agak sulit membersihkan telinganya karena dia asli jalan-jalan. Oke, ini kita taruh tisu kering.
untuk kita nampakkan hasil panennya. Kita nampakkan nanti hasil panen kita. Rasanya ini tadi belum kita bersihkan, posisi belum kita bersihkan, tapi kotoran telinganya udah berjatuhan. Ini kotoran telinganya udah berjatuhan. Waktu si kucingnya, misalnya kita buat kayak gini, kucingnya kan buat kepala dia kayak gitu, jadi terbang kotoran telinga yang ada dalam telinga karena udah gimana ya, udah kena obat, jadi dia mudah terkopek, mudah terkelupas. Oke, sekarang kita langsung panen dulu kotoran telinganya. Kita buka, ini pasti melawan ya. Oh my god, best. Jadi ini jatuh lagi nih waktu di kibas ya. Ya, di kibas ya kotorannya. Nah, ini kotorannya. Hehehe. Dia kiranya kita ajak dia bercanda. Tangan kosong aja lah. Coklat nih ya. Nah, ini kotoran baru sekali panen ya. Baru sekali panen, dan nanti kalau bisa saya nampakkan bagian kutunya. Kebetulan ini kalau kita lihat pakai mata tuh nampak kutunya jalan-jalan kucing. Best, intinya best. Jadi sekarang kita panen yang kedua. Tahan. Jadi kalau tadi kita nggak pakaikan cairan obat kutunya, cairan fitotiknya, itu kemungkinan nggak akan semudah itu terangkat kotorannya. Nggak terlalu banyak lagi. Gatal, si kucingnya pasti gatal, bahkan cukup gatal. Dan saran saya kalau menggunakan ketempat, gunakan yang custom ya. Jadi dia lebih bagus dan gabus, dan busanya lebih gimana ya, nggak kosong. Kalau yang murah, yang warna-warni, biasa ada yang warna-warni ketempat, itu sering kosong kapasnya, jadi sakit telinga kucingnya. Yang super besar tadi udah kita angkat. Ini sisa kotoran-kotoran sedikit lah. Oke. Nah, tinggal kotoran-kotoran kayak gini. Sedangkan tadi yang besarnya udah kita angkat. Iya. Oke. Sekarang kita angkat dulu yang besar yang sebelah kiri. Angkat. Waktu dihempas sama kucingnya, kotorannya berterbangan. Karena posisinya udah kena obat, udah kena cairan obat, jadi kotoran telinga yang udah keras itu mudah terangkat. Oke, sekarang kita panen yang sebelah kiri. Oke, agak susah nih. Nah, sebelah sini. Aduh. Atau saya taruh di paha aja, karena agak susah dia nih, agak ngelawan. Jangan gigit-gigit. Oke. Nah, ini kotorannya. Jadi bayangin aja, untuk sebesar kucing ini, kotoran telinganya sebanyak ini. 3 tumpuk nih, nggak 3 kilo lah ibaratnya. Oke, lanjut lagi sekali lagi nih. Ya, yuk. Kalau nggak sehat. Masih banyak nih. Sabar. Oke, untuk ini bagian dalam kita gunakan pakai ketempat. Ini pada berjatuhan nih. Waktu dikibas, apa bahasa kibas atau apa? Ini pada berjatuhan semua di meja. Ini kotorannya. Untuk bagian luarnya itu bisa kita lap pakai tisu basah aja.
bagian luar, nanti kita bagian dalamnya akan kita bersihkan lagi perlahan menggunakan ketumbar. Kucing yang melawan, jadi mau tak mau harus saya pangkuin. Nah, pangkuin kayak gini. Nah, kita sedikit pangkuin dan dia susah agak bergerak. Ini kucingnya kesakitan. Sakitnya bukan karena kita bersihkan, melainkan karena bukan kesakitan sih, lebih ke gatal. Karena ya secara tidak langsung dalam telinga dia kemungkinan udah luka juga karena udah terlalu parah kotor telinganya. Nah, ini dalamnya udah bersih sih dalamnya. Nah, dia gatal. Aduh, yang dicakar tangan saya. Iya nih, biar sembuh. Nih dalamnya udah bersih nih. Dalamnya udah bersih, tinggal kita bersihin sikit-sikit. Nah, dan alhamdulillah nggak ada luka. Cuman kalau di kamera nampak nggak ya? Kalau di sini nih bersih, udah dalamnya udah bersih, nggak ada lagi kotoran dan tidak luka, tidak melukai telinga kucing. Karena kenapa? Karena kita gunakan obat tadi. Kalau nggak kita gunakan cairan tadi, itu bisa-bisa telinganya luka. Karena kenapa? Kotorannya kita paksain untuk terangkat, jadi telinganya luka. Dan sebelah kanan kita bersihkan sebersih mungkin. Nah, sebelah kanan kita ini bagian luarnya. Aduh, copot bagian luar. Jangan lupa juga di bagian selah ini. Aduh, dia ngelawan. Nah, bagian selah. Nah, dan bagian dalamnya ini sebelah kanan masih lumayan jorok. Nah, ini payah ngelawan dia sebelah kanan. Sayangnya. Ini kalau kitten memang kayak gitu dia ngelawan. Kalau yang dewasa itu lebih lumayan, dia nggak akan selasa yang kitten. Kotorannya. Masih lumayan parah kotorannya. Kita bersihkan lagi. Untuk kucing yang seusia ini, sekecil ini, semunyil ini, telinganya cukup super kotor. Nah, ini kita nampakkan bagian dalamnya. Nah, ini dalamnya udah bersih. Ini dalam telinga udah bersih. Nah, ini udah bersih, tinggal kita lebih bersihkan, tinggal kita kilatkan aja. Oke, untuk bagian luar seperti saya bilang tadi, kita gunakan tisu basah, lap pelan-pelan. Nah, kita lap pelan-pelan. Dan untuk teman-teman semua, kalau pemakaian Fitotik ini, jika teman-teman menggunakan Fitotik ini dan setelah pemakaian itu sedikit berair telinganya, keluar air dari pinggiran telinga ini, ya itu dimaklumin karena itu cairan obatnya yang keluar yang bekerja untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masih ada di dalam telinga kucing. Jadi kalau nanti pemakaian normal, pemakaian rutin, kalau telinganya udah sehat, udah normal, itu setiap teman-teman bersihkan telinganya, setiap teman-teman buka telinganya, itu telinganya nggak kerak, nggak banyak kotoran, melainkan cuman berminyak dikit gitu, berminyak hitam-hitam sedikit gitu. Oke, sebelah kanan udah. Nah, ini sebelah kanan telinga yang udah kita bersihkan. Nah, udah kita bersihkan, dia nggak membuat telinga kucingnya luka dan berdarah. Jadi telinga kucingnya ini normal. Coba ditampakkan. Nah, normal bersihnya dan sudah bersih. Insya Allah tinggal perawatan di rumah, 2-3 hari perawatan di rumah sama ownernya, so pasti telinga kucingnya sembuh dan pastinya bersih gitu. Sekarang kita bersihkan yang sebelah kiri.
untuk bersihkannya pelan-pelan aja. Dilap pelan-pelan aja, jangan dipaksa. Ini contoh nih kotoran yang ada di luarnya. Kita lap pelan-pelan pakai tisu basah. Nah, dia langsung terangkat pelan-pelan, nggak usah dipaksa. Cuman maklumin si kecil ini ngeong. Ngeong si kecil ini bukan karena sakit, melainkan karena nggak mau dipegang. Nah, kan kita pelan-pelan aja nih. Nah, kasih tangan. Nah, itu tadi yang kecil-kecil itu kotoran, bukan kotoran, itu kutu telinga. Dia halus, warnanya putih. Cuman salah saya tadi, saya taruh kotorannya di atas tisu yang putih, jadi kurang nampak. Karena niat saya tadi mau nampain kotoran telinganya yang warna hitam. Kotoran telinga warna hitam kalau kita taruh di atas tisu kan nampak kotorannya. Sedangkan untuk kutunya nggak nampak. Tapi kalau saya dekatkan kamera, saya senter, itu pasti nampak dan kelihatan. Coba didekatkan lagi. Nah, ini yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil ini teman-teman perhatikan aja, dia gerak-gerak. Nah, gerak-gerak itu kotoran telinga, bukan kotoran telinga, itu kutu telinga atau ermit. Nah, itu gerak-gerak. Itu gerak-gerak, itu ermit. Itu berbahaya dan cukup berbahaya untuk kucing, teman-teman. Itu bisa infeksi parah buat telinga, itu bisa buat kucing mati juga. Itu bisa membuat telinga kucing bernanah. Nah, itu dia. Itu didiamin bentar kameranya, pasti gerak-gerak kan. Nah, jauhkan kamera. Nah, itu dia kutu telinga. Jadi teman-teman udah lihat secara langsung ya kutu telinga kayak mana. Sama sih bentuk kayak kutu yang lain, cuman dia halus, kecil dan putih. Kita nggak ada mikroskop, ada sih, tapi nggak. Kalau kita di mikroskop ya pasti nampak besar kali. Dengan mata aja kita nampak lihat gitu kan. Itu sih cara membersihkan telinga kucing yang udah berkerak, udah penuh dalam telinganya, yang udah kutuan parah telinganya. Nah, itu cara membersihkannya tadi. Menggunakan alat yang sederhana, ketembat yang kecil. Gunakan yang paling penting gunakan obat cairan ataupun obat yang memudahkan kita membersihkan telinga. Kalau bisa gunakan cairan yang bisa membasmi kutu juga. Selain Fitotik ada juga merek lain, tapi saya nggak pernah gunakan merek lain. Saya cuma gunakan Fitotik. Dari dulu ke dulu sampai dengan sekarang. Karena kenapa? Fitotik harganya cukup murah dan efektif. Bahkan sangat efektif untuk membasmi kutu telinga. Jadi recommended lah buat kucing teman-teman. Untuk perawatan juga cukup recommended. Jadi ini saja videonya dan semoga bermanfaat. Memang sih belum selesai karena si kitten ini harus kita mandikan dulu. Ini telinganya yang udah kita bersihkan. Ini telinga yang udah kita bersihkan sebelah kanan, dan ini telinga yang udah kita bersihkan. Telinga yang udah kita bersihkan sebelah kiri. Ini kemungkinan nanti bisa jadi ada kotoran yang belum bisa terjangkau sama kita, yang nggak bisa kita jangkau terlalu dalam. Itu bisa jadi keluar nanti. Jadi agak sedikit basah di bawah di bagian telinga ini. Itu dimaklumin karena cairannya mengeluarkan kotoran. Itu cairan obat tetesnya mengeluarkan kotoran yang nggak bisa kita jangkau, untuk memastikan kotorannya betul-betul habis, betul-betul bersih gitu, tapi aman. Oke? Sekarang tinggal kita mandikan si kucingnya, dan untuk memandikan kita nggak videokan karena kita udah terlalu sering membuat video memandikan kucing. Tapi kalau teman-teman mau kita sering buat video memandikan kucing, teman-teman boleh komen di bawah kolom komentar. Kalau memang teman-teman mau kita rutin membuat kucing, kita nggak bisa buat kucing maksudnya. Kalau teman-teman mau rutin kita buatkan video cara memandikan kucing, ya udah saya nanti akan buat setiap minggunya insya Allah. Tapi kalau teman-teman inginkan, kalau teman-teman nggak inginkan ya udah saya nggak buat gitu. Oke, semoga videonya bermanfaat, tentu sangat bermanfaat. Jangan lupa di save video ini. Mana tahu kedepannya teman-teman, kucing teman-teman mengalami
masalah di telinga, video ini cukup sangat membantu teman-teman. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Opel Lovecat Channel. Oke, see you, sampai berjumpa di video selanjutnya, dan assalamualaikum. Nadi hero kayak nonton itu bakal, jadi kayak nonton itu bakal.